Anatomi, fisiologi, dan sistem endokrin. Halo teman-teman, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Alda Jeli Perdana Bulele dengan NIM 03 2021 003, mahasiswa Nurse 1A, stiker Santa Elizabeth Medan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Pertama-tama terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sistem endokrin. Yang dimana sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang terisolasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Pada manusia, sistem endokrin memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang kedua, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang ketiga, mengatur sistem metabolisme tubuh. Yang keempat, memelihara lingkungan internal yang optimal. Yang kelima, melakukan respon ketika terjadi situasi darurat. Yang keenam, mengatur laju reaksi kimia dalam berbagai sel. Yang ketujuh, memengaruhi kemampuan zat untuk mengangkut diri melalui membran sel. Pada sistem endokrin terdapat hipotalamus yang terletak di dasar otak dan berfungsi menggerakkan sistem endokrin dan bertanggung jawab terhadap suhu tubuh, tekanan darah dan rasa haus, tidur, suasana hati, dan pelepasan hormon dari kelenjar lain. Dalam tubuh manusia terdapat 8 kelenjar endokrin beserta hormon yang dihasilkan, yaitu yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis atau pituitari disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kejadian kelenjar lainnya. Kelenjar ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm. Kelenjar hipofisis dibagi dua, yaitu hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Yang kedua, kelenjar tiroid. Ini adalah kelenjar tiroid. Kelenjar yang berdiri dari folikel yang terdapat di depan trakea. Kelenjar tiroid terdapat di leher, di bagian depan, di sebelah jakun, dan terdiri dari 2 buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 macam hormon, yaitu tiroxin, berfungsi mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang kedua, traditorionin. Yang ketiga, kalsitonin, berfungsi menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Yang ketiga, kelenjar paritoroid. Ini adalah kelenjar paritoroid. Berjumlah 4 buah terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paritoroid menghasilkan hormon PTH, berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dengan cara mengatur absorpsi kalsium dari usus, ekskresi kalsium oleh ginjal, dan pelepasan kalsium dalam tulang. Yang keempat, kelenjar timus. Ini adalah kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas 2 bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Kelenjar timus ini berfungsi memproduksi sel darah limfosit. Yang kelima, kelenjar adrenalin. Ini adalah kelenjar adrenalin. Berbentuk boal atau topi yang menempel pada bagian atas ginjal. Pada setiap ginjal terdapat 1 kelenjar suprarenalis dan dibagi atas 2, yaitu bagian luar korteks, yang kedua bagian tengah medula. Hormon yang dihasilkan pada bagian luar korteks yaitu mineralocorticoid, berfungsi mengontrol ion anorganik. Yang kedua, glukortikoid, berfungsi mengatur metabolisme glukosa. Kemudian hormon yang dihasilkan dari bagian tengah medula yaitu adrenalin dan non-adrenalin. Yang keenam, kelenjar pankreas. Ini adalah kelenjar pankreas. Merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin berfungsi mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju ke sel-sel tubuh menembus membran sel. Di dalam otot, glukosa metabolisme dan disimpan dalam bentuk cadangan di sel hati. Insulin mempercepat proses pembentukan glikogenesis dan pembentukan lemak lipogenesis. Yang ketujuh, kelenjar ovarium. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis.
Kelenjar hipofisis atau pituitari disebut juga master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kejadian kelenjar lainnya. Kelenjar ini berbentuk bulat dan berukuran kecil dengan diameter 1,3 cm. Kelenjar hipofisis dibagi dua, yaitu hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Yang kedua, kelenjar tiroid. Ini adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid. Ini adalah kelenjar tiroid. Merupakan kelenjar yang berdiri dari folikel yang terdapat di depan trakea. Kelenjar tiroid terdapat di leher, di bagian depan, di sebelah jakun, dan terdiri dari 2 buah lobus. Kelenjar tiroid menghasilkan 2 macam hormon, yaitu troksin, berfungsi mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang kedua, traditorionin. Yang ketiga, kalsitonin, berfungsi menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Ini adalah kelenjar paratiroid. Oke. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Ini adalah kelenjar paratiroid. Berjumlah 4 buah terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon PTH, berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler dengan cara mengatur absorpsi kalsium dari usus, ekskresi kalsium oleh ginjal, dan pelepasan kalsium dalam tulang. Yang keempat, kelenjar timus. Ini adalah kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas 2 bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Kelenjar timus ini berfungsi memproduksi sel darah limfosit. Yang kelima, kelenjar adrenalin. Ini adalah kelenjar adrenalin. Berbentuk boal atau topi yang menempel pada bagian atas ginjal. Pada setiap ginjal terdapat 1 kelenjar suprarenalis dan dibagi atas 2, yaitu bagian luar korteks, yang kedua bagian tengah medula. Hormon yang dihasilkan pada bagian luar korteks yaitu mineralocorticoid, berfungsi mengontrol ion anorganik. Yang kedua, glukortikoid, berfungsi mengatur metabolisme glukosa. Kemudian hormon yang dihasilkan dari bagian tengah medula yaitu adrenalin dan non-adrenalin. Yang keenam, kelenjar pankreas. Ini adalah kelenjar pankreas. Merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin berfungsi mempermudah gerakan glukosa dari darah menuju ke sel-sel tubuh menembus membran sel. Di dalam otot, glukosa metabolisme dan disimpan dalam bentuk cadangan di sel hati. Insulin mempercepat proses pembentukan glikogenesis dan pembentukan lemak lipogenesis. Yang ketujuh, kelenjar ovarium. Merupakan kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur hormon estrogen dan hormon progesteron. Ekskresi estrogen dihasilkan oleh folikel K-graft dan dirangsang oleh FSH. Estrogen berfungsi menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, misalnya perkembangan pinggul payudara serta kulit menjadi halus. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum dan dirangsang oleh LH. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus dan dapat menerima sel telur yang telah dibuahi. Yang kedelapan, kelenjar testis. Ini adalah kelenjar testis. Pada manusia terdiri dari tubulus yang dilapisi oleh sel-sel benih, sel geminal. Tubulus ini dikenal dengan tubulus seminiferus. Testis mengekskresikan hormon testosteron yang berfungsi merangsang pematangan sperma dan pembentukan tanda-tanda kelamin pria, misalnya pertumbuhan jakun, bulu dada, jakun, dan membesarnya suara. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem endokrin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.